Jadwal Persebaya versus Rans Nusantara FC Liga 1 2022 Pekan 10. Bajul Ijo dalam tekanan tampil di GDS. Jadwal Persebaya Surabaya versus Rans Nusantara FC bakal dilangsungkan di Stadion GDS pada Kamis 15 September 2022. Ini merupakan pertandingan Liga 1 2022-2023 pekan ke-10. Persebaya harus pindah ke Stadion GDS pada Liga 1 2022-2023 karena Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dipakai laga kualifikasi Piala Asia U20 2023. Jadwal Persebaya versus Rans Nusantara FC pun digeser ke Sidoarjo. Bagi pasukan Aji Santoso, jadwal Persebaya versus Rans Nusantara FC di Stadion GDS cukup krusial. Bajul Ijo sedang dalam tekanan bonek dan bonita usai dibantai 0-3 PSM Makassar pada pekan ke-9 Liga 1 2022. Hasil minor ke kandang PSM Makassar membuat Persebaya menuai hasil minor di dua laga terakhirnya di Liga 1 2022 dengan kekalahan. Menjamu Rans Nusantara FC pun wajib dimenangi Persebaya guna menghindari kekalahan 3 kali beruntun di pentas Liga 1 2022-2023. Jika Persebaya gagal memenangi laga saat menjamu Rans Nusantara FC, posisi Persebaya dipastikan terus melorot di daftar klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Kecuali itu, posisi Aji Santoso sebagai pelatih kepala Persebaya bakal makin tidak aman lantaran kekecewaan dari bonek dan bonita. Jalan satu-satunya supaya posisi Aji Santoso aman menduduki kursi pelatih Bajul Ijo adalah meraih kemenangan di Sidoarjo. Kecuali pertandingan Persebaya versus Rans Nusantara FC pekan ke-10 Liga 1 2022-2023 akan menampilkan beberapa laga big match. Seperti laga Persija Jakarta versus Madura United dan Persita Tangerang versus PSIS Semarang. Selanjutnya, ada laga Persis Solo versus Bali United, Persib Bandung versus Barito Putra, dan pertandingan seru lainnya di Liga 1 2022-2023. Saya sampaikan, memang permasalahan tim kami ketika mulai kompetisi, mulai pertandingan pertama hingga pertandingan ke-9. Persebaya bermain tidak pernah komplit, ungkap Aji Santoso. Situasi semakin sulit karena pemain pengganti kebanyakan pemain muda yang minim pengalaman. Bahkan diantaranya baru pertama mentas di Liga 1. Seperti Brian Pondak, Rizky Duian, Arif Catur, Rizwan Lauhin, Denny Setiawan, dan Julian Mancini. Persebaya ini ada beberapa pemain yang memang belum pernah merasakan Liga 1, bahkan Liga 2. Ini masih perlu jam terbang, kata Aji Santoso. Tapi saya sangat yakin tim ini cukup prospek, hanya menunggu pengalaman setiap pemain, tambahnya. Aji juga menegaskan bahwa berbagai persoalan yang terjadi di tim enggan dibuatnya sebagai penghambat prestasi Persebaya. Yang jelas saya akan kerja keras lagi untuk tim ini agar kembali ke jalur yang benar, terang Aji Santoso. Statistik Bajul Ijo dan tekanan jelang lawan Rans Nusantara FC. Persebaya Surabaya tengah menghadapi tekanan jelang melawan Rans Nusantara FC pada laga pekan ke-10 Kamis 15 September 2022. Pasalnya, Persebaya Surabaya telah mengalami 2 kekalahan di laga terakhir, termasuk saat melawan PSM Makassar. Artinya, Persebaya Surabaya wajib menang pada pekan depan guna menghindari kekalahan beruntun. Terpantau kini klasemen Persebaya Surabaya di Liga 1 2022 menempati posisi 12 terpaut 1 poin dengan Arema FC di peringkat 10 dan PSIS Semarang di peringkat 11. Sementara itu, posisi pertama klasemen Liga 1 2022 masih dipimpin oleh Madura United dengan 22 poin dari 9 pertandingan.
Melansir Instagram Persebaya Surabaya, Bajul Ijo merilis statistik pertandingan PSM Makassar versus Persebaya Surabaya beberapa waktu lalu. Melalui statistik itu, sebetulnya Persebaya Surabaya jauh lebih unggul pada ball position yang mencapai 62%. Namun, kenyataannya klub kebanggaan Arek Surabaya itu harus menelan kekalahan dengan kebobolan 3 gol dari PSM Makassar. Persebaya Surabaya harus takluk 0-3 dari PSM Makassar pada laga Liga 1 2022-2023 Sabtu 10 September 2022 di Stadion B.J. Habibie, Parepare. 3 gol PSM Makassar dicetak oleh Ramadan Sananta menit 16, Yakob Sayuri menit 45, dan penalti Yuan Fernandes pada menit 60. Pelatih Persebaya Aji Santoso mengatakan penyebab utama tim Bajul Ijo menelan kekalahan atas PSM Makassar pada laga ini karena melakukan kesalahan sendiri. Yang pertama, clearance yang tidak akurat. Kedua, penjaga gawang blunder. Yang ketiga, saya nggak bisa ngomong karena memang handball, ungkap Aji Santoso usai laga. Terlepas dari itu, pertandingan tadi sebenarnya berjalan cukup seru. Dengan keluarnya Liu Lelis, ada sedikit pengaruh terhadap pertahanan kami, tambahnya. Pelatih berlisensi AFC Pro itu pun juga memuji permainan PSM Makassar yang di laga ini bermain bagus meskipun bermain tanpa 2 pemain asingnya, William Pluim dan Everton, karena pemulihan dari cedera. Sudah saya sampaikan di awal, meskipun tidak ada Pluim dan Everton, PSM tampil bagus. Tapi memang, gol-gol yang terjadi itu kesalahan pemain kami sendiri. Jelasnya. Tidak hanya pemain asing, Aji menilai bahwa sejatinya baik PSM dan Persebaya di laga ini memiliki kesamaan. Sama-sama banyak dihuni pemain muda. Penyebab kekalahan Bajul Ijo dan modal bagus lawan mendatang. Usai dibabat habis oleh PSM Makassar pada Sabtu 10 September 2022, pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut kekalahan timnya lantaran kesalahan sendiri. Dari 3 gol yang diciptakan PSM Makassar ke gawang Persebaya, 2 diantaranya adalah kesalahan pemainnya. Yang pertama, clearance yang tidak akurat. Kedua, penjaga gawang blunder. Yang ketiga, saya nggak bisa ngomong karena memang handball, ungkap Aji Santoso. Terlepas dari itu, pertandingan tadi sebenarnya berjalan cukup seru. Dengan keluarnya Liu Lelis, ada sedikit pengaruh terhadap pertahanan kami, tambahnya. Pelatih berlisensi AFC Pro itu juga memuji pemain PSM Makassar yang di laga ini bermain bagus meskipun bermain tanpa 2 pemain asingnya, William Pluim dan Everton, karena pemulihan dari cedera. Sudah saya sampaikan di awal, meskipun tidak ada Pluim dan Everton, PSM tampil bagus. Tapi memang gol-gol yang terjadi itu kesalahan pemain kami sendiri, jelasnya. Tidak hanya pemain asing, Aji menilai bahwa sejatinya baik PSM dan Persebaya di laga ini memiliki kesamaan. Sama-sama banyak dihuni pemain muda. Ada yang membedakan dari Persebaya, ada beberapa pemain yang memang belum pernah merasakan Liga 1. Bahkan Liga 2, ini masih perlu jam terbang, jelas Aji Santoso. Tapi saya sangat yakin, tim ini cukup prospek, hanya menunggu pengalaman setiap pemain, pungkasnya. Pasukan Aji Santoso ditundukkan dengan skor 3-0 tanpa balas. Hasil ini membuat Persebaya gagal untuk memutuskan catatan tak terkalahkan PSM Makassar musim ini. Selain itu, posisi Bajul Ijo makin sulit di klasemen sementara. Persebaya saat ini tertahan di posisi ke-11 dengan perolehan 10 poin.
Posisi Bajul Ijo kini lebih dekat ke papan bawah daripada papan atas. Pasukan Aji Santoso hanya terpaut 4 poin dari jurang degradasi. Sementara itu, Rans Nusantara FC yang akan melawan Persebaya pada laga selanjutnya memiliki modal cukup baik. Sementara, salah satu pemain belakang Persebaya, Altabala, enggan terlalu larut dengan kekalahan ini. Kami di pertandingan tadi sudah bekerja keras, tapi memang hasil belum berpihak pada kami, kata Altabala. Semua pemain tidak mundur, masih ada pertandingan selanjutnya. Penting nanti kami akan evaluasi dan insya Allah meraih hasil maksimal di pertandingan selanjutnya, pungkasnya. Kekalahan ini memperpanjang rekor minor Persebaya yang 2 laga terakhir selalu menelan kekalahan. Bahkan, total 9 laga yang dijalani Persebaya hanya meraih kemenangan 3 laga. 1 laga imbang, 5 laga sisanya menelan kekalahan.